There's not much to do. Assalamualaikum, balik lagi di channel Midah Rayasya dan alhamdulillah kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Apa kabar juga untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah tanpa kekurangan satu apapun dan segala yang dicita-citakan dan yang diharapkan bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Ini baru di awal video, jangan salfok ya teman-teman sama tangan aku yang sambil kebas-kebas karena itu tuh ada lalat yang usil banget. Ikutan masak ya kan, jadi makanya jangan sampai dianya itu nangkring di salah satu bahan makanan ini, makanya aku tuh selalu kebas-kebasin tuh tangan aku supaya dianya jangan sampai nempel ke bahan makanan yang mau aku masak di sore kali ini. Nah ini aku tuh lagi ngaduk-ngaduk tahu yang udah aku hancurin. Terus di situ aku kasih bumbunya itu simple aja, cuman garam, penyedap, lada sama ketumbar bubuk dan aku kasih tepung. Tepungnya itu aku kira-kira aja ya teman-teman. Mau pakai tepung terigu ataupun sajiku juga bisa sih, cuman karena menurut aku tepung terigunya itu cukup banget ya kan, padahal udah sampai lengis ya dari toplesnya, tapi alhamdulillahnya cukup aja sih menurut aku, nggak perlu aku tambah lagi dengan tepung sajiku. Tadinya sih mau ditambahin tepung sajiku kalau si tepung terigunya itu nggak cukup kan, tapi ternyata cukup aja, jadi nggak jadi mau dikasih tepung sajiku. Jadi aku tuh mau bikin bola-bola tahu gitu, jadi nanti langsung digoreng gitu ya teman-teman, jadi kayak kesannya itu kayak pentol. Dan itu salah satu alternatifnya aku supaya si Ralin itu bisa makan tahu, karena Ralin itu salah satu yang nggak suka tahu ya kan teman-teman. Mau tahu digoreng, mau tahunya itu dikecapin, biasanya kan dia suka tuh kalau dimasakin kecap tempe tahu kan. Nah terkadang itu ya dimakannya, bukan terkadang sih, memang dimakannya cuman tempenya aja dipilihin gitu kan, tahunya itu disisihin sama dia. Jadi ya caranya aku supaya dia bisa makan tahu ya seperti ini ya teman-teman. Jadi aku hancurin dan aku buat seperti bentuk pentol dan nanti digoreng, dan rasanya itu memang enak sih, seperti tekstur pentol gitu ya teman-teman. Jadi kayak rasa tahunya tuh nggak terlalu mencolok gitu. Jadi ya alhamdulillah lah punya alternatif gitu kan, buat Ralin bisa makan tahu. Dan ini tadi aku juga udah potong-potongin kentang, terus kentangnya itu lagi digoreng, dan sambil nunggu kentangnya itu digoreng, jadi aku mau ngebulat-bulatin si tahunya ini menggunakan sendok ya teman-teman, karena kalau mau gunain tangan bisa sih sebenarnya, cuman menurut aku tuh agak agak repot aja gitu ya, karena dianya nanti nempel-nempel di tangan gitu loh teman-teman, karena kan teksturnya tuh agak lembek gitu. Jadi kalau kayak mau pakai tangan tuh nanti lebih kotor aja gitu, agak-agak risih aja sih, kayak lengket-lengket gitu kan. Jadi makanya gunain si sendok aja untuk bantu buat bulat-bulat si tahunya ini. Oh ya, untuk adonan tahunya ini juga aku kasih telur 1 butir ya teman-teman, supaya mengikat si tahu dan si tepungnya tadi. Terus juga aku kasih, selain kaldu ayam itu aku campur sedikit sama kaldu sapi, jadi biar lebih enak aja gitu, dan lebih kayak rasa dan teksturnya tuh kayak pentol beneran gitu kan. Nah ini untuk kentangnya udah matang, jadi langsung aja diangkat dan langsung diganti untuk ngegoreng si bola-bola tahunya. Langsung dilanjutin aja gitu ya teman-teman maksudnya. Dan kalau untuk kentangnya itu mau aku sambal goreng sama si hati. Jadi hatinya tadi udah aku rebus, udah aku iris-iris juga, dan mau disambal goreng aja. Dan ini singkat cerita aja ya teman-teman, untuk gorengan pertama udah mateng, terus dilanjut lagi dengan gorengan kedua si bola-bola tahunya.
Jadi 2 kali goreng aja sih ini tuh untuk bola-bola tahunya, cukup lah ya untuk teman lauk makannya Ralin dan juga ya lauk makan emak sama bapaknya juga itu nanti. Dan ini sambil nunggu gorengan si bola-bola terakhirnya mateng, ini disambi aja dengan beres-beresin sedikit yang tadi dipakai toples-toples itu perbumbuan dan pertepungan. Terus lanjut lagi di sini mau ngeblender sambal yang nanti mau bikin sambal goreng si kentang sama si hati ampelanya. Jadi kalau untuk sambalnya kayak sambal biasa aja sih ya teman-teman, aku buatnya ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting sama tomat. Udah itu aja sih kayak biasanya aja. Dan lagi males ngulek ya kan, biar cepat juga. Jadi ya udah di blender aja biar cepat dan ringkas juga. Dan ini ternyata tuh juga akunya ngebuat si sambalnya agak kebanyakan sedikit. Jadi nanti mau aku kurangin aja gitu ya teman-teman, pas nanti di saat aku lagi ngoseng si sambalnya dan nanti sambalnya udah mateng terus aku sisihin separoh gitu. Karena menurut aku kalau semuanya itu nanti kebanyakan banget gitu kan, sayang lagi untuk si sambalnya. Dan sambalnya nanti yang udah mateng itu gampang lah bisa disimpan di kulkas, dan sewaktu-waktu mau nyambel kalau malas gitu kan buat sambal ya udah pakai yang itu aja gitu, karena kan udah matang juga tinggal dipanasin aja nanti. Ataupun kalau mau dibuat masakan lagi ya udah tinggal ambil aja gitu kan, jadi in stock lah gitu ya teman-teman. Kok ribet banget sih gitu ya buat ngejelasinnya. Nah ini untuk sambelnya juga jangan lupa dikasih bumbu perasanya. Jadi tadi udah masuk garam, micin, penyedap juga, maksudnya micin sama penyedap sama ya kan, maksudnya itu kaldu ayam gitu ya teman-teman. Terus juga tadi kasih gula merah sedikit dan kasih juga gula putih sedikit supaya rasanya ya lebih enak gitu kan, lebih mantep lah ya. Dan ini sambil nunggu sambalnya itu matang, karena kan kalau masak sambal itu agak lumayan memakan waktu juga kan. Jadi ya udah kita sambil aja lagi dengan pekerjaan lain. Dan ini sebelum mau nyuciin perabotan yang ada kotor di cucian piring, jadi mau ngelonggarin dulu untuk keranjang pinknya. Jadi ada beberapa perabotan yang kayak agak penuh di keranjang pink, aku susun sebagian ke rak piring. Karena kalau mau disusun semua juga itu tuh untuk perpiringannya baru aku cuci juga sebenarnya ya teman-teman, tadinya sebelum aku memulai masak. Jadi dia keadaannya itu masih basah gitu kan. Jadi ya udah separuh aja dilonggarin supaya yang baru mau dicuci ini muat gitu ke keranjang pinknya. Jadi ya sambi-sambi aja lah ya kan, biar pekerjaan itu cepat terselesaikan gitu ya teman-teman. Dan ini singkat cerita untuk sambalnya udah mateng, jadi aku sisihin sebagian, baru deh langsung masukin si hati ampelanya. Dan untuk hati ampela ini walaupun udah direbus, cuman aku itu selalu lebih sukanya ngosengnya agak lamaan dikit ya teman-teman. Jadi dianya itu tekstur dari hati ampelannya itu kayak kegoreng dulu baru nanti dimasukin si kentangnya, dan sambil dirasa-rasa juga sih untuk perbumbuannya gitu, kayak perbumbuan perasanya itu udah pas atau belum. Udah gitu aja sih, simpel lah ya. Dan tadi juga untuk cucian piringnya aku itu belum selesai sebenarnya aku kerjain, karena aku tinggal aja dulu dan ngeliat kaget gitu ya, kok ditinggal dengan nyambi pekerjaan lain malah cepet matangnya ini sambal. Tapi kalau ditungguin gitu kan, diaduk-aduk ditungguin malah lama banget rasanya itu tuh baru mateng gitu ya untuk sambalnya. Dan ini udah mateng juga, udah selesai, udah siap. Jadi ya udah salin aja ke wadah untuk sambal goreng kentang hatinya. Dan ini salah satu menu makan di kali ini ya teman-teman. Dan jangan lupa bersyukur ya teman-teman, walaupun terkadang mensyukuri keadaan itu terasa agak sulit, tapi ya cobalah untuk tetap bersyukur. Kayak pintar-pintar aja aku nih yang ngomongnya. Oke deh, lanjut lagi lah ya ke pekerjaan yang tadi tertunda dengan pekerjaan
kelelahan juga. Jadi ya udah, ini pekerjaan yang tertunda mencucinya tadi langsung aja dilanjutin gitu ya teman-teman, perabotan yang dipakai untuk masak tadi. Pokoknya ya teman-teman, kalau pekerjaan aku itu di sore hari udah rutinnya itu ya kayak gini lah ya, nggak jauh-jauh dari yang namanya beberes, masak, nyuci gitu kan. Pastinya sama lah ya kan pada teman-teman juga yang lainnya ya, kurang lebihnya seperti ini juga gitu kan pekerjaan kalau udah di sore hari. Tapi kalau aku tuh ya gitu sih, kayak pagi beberes, beraktivitas di rumah, nanti kayak habis jam-jam zuhur, nah itu tuh aku mulai tuh nidurin Ralin dan akunya juga ikut ketiduran seperti biasa, istirahat lah ya teman-teman, mengistirahatkan badan gitu kan biar nggak capek-capek banget. Terus nanti bangun kadang-kadang lewat asar, kadang-kadang juga sebelum asar udah bangun. Jadi baru nanti mulai beraktivitas lagi seperti masak dan lain sebagainya, kurang lebihnya ya seperti ini gitu ya teman-teman. Di setiap hari-harinya gitu. Jadi ya tetap sih untuk setiap satu hari itu adalah ya disisihkan waktu untuk beristirahat, karena kan memang kalau mau diturutin terus pekerjaan rumah ini ya nggak ada habisnya, selalu ada 24 jam. Contohnya aja udah nyuci ya kan tadi tuh, dan akhirnya nyuci lagi, nanti habis makan malam nyuci lagi, dan besok pagi ketemu nyuci lagi. Jadi nggak ada habisnya gitu ya teman-teman, perputaran di setiap harinya untuk pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga. Dan ini lanjut lagi ya teman-teman ke videonya, daripada dengerin ocehannya aku, salah satu curahan hati lah ya, karena pekerjaan kok nggak habis-habis gitu kan. Terkadang agak-agak bosan juga kan yang dikerjain itu aja, tapi balik lagi siapa lagi yang ngerjain kalau bukan kita sebagai ibu rumah tangga, emang udah kewajibannya. Jadi ya udah dinikmati dan dijalani dengan ikhlas dan senang hati. Dan ini udah selesai, jadi ya udah seperti biasa bersih-bersihin dulu untuk area cuci piringnya. Sisingnya ini kadang disikat, kadang juga digosok pakai gosokan kawat, kadang juga digosok pakai gosokan sabun gitu. Pokoknya kayak sesuai hati aja deh mau ngebersihannya itu pakai yang mana, yang penting intinya itu bersih gitu ya teman-teman. Dan lanjut di sini berberes dulu seperti biasa, rutinitas juga habis masak. Di bagian meja kompor harus selalu dibersihin, dan lanjut di meja makannya juga tadi dipakai buat nyiapin perbahanan makanan, jadi ya udah langsung dilap, dan lanjut ini mau disapu untuk si lantai dapurnya. Oke lah ya teman-teman, sampai di sini dulu untuk kegiatan aku di video kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa juga untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan, dan semoga sedikit banyaknya di videoku kali ini bisa menginspirasi. Ingat, buanglah buruknya dan ambillah sisi baiknya di setiap video yang aku share, dan sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.